Keajaiban basmalah. Karena ini perdana, otomatis setiap kita memulai sesuatu kita mengucapkan basmalah. Karena ini kita memulai kajian di tempat ini, maka pembahasan kita fokuskan seputar faedah dan juga keajaiban lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menyebut basmalah, maka Rasul akan mengucapkan bismikallahumma. Itu ucapan yang pertama dibaca Nabi. Bismikallahumma. Tapi setelah kemudian turun surah An-Nahl, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman ketika mengirim surat ke kerajaan Balqis yang ada di Yaman. Ketika itu Nabi Sulaiman mengirim surat lewat burung hudhud supaya disampaikan kepada Ratu Balqis. Lah di antara isi suratnya adalah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini datang dari Sulaiman dan sesungguhnya dia memulai dengan suratnya bismillahirrahmanirrahim. Ketika turun surah An-Nahl ini, maka ketika itu Nabi SAW merubah dari bismikallahumma menjadi bismillahirrahmanirrahim. Dan luar biasanya ikhwatul fillah muliakan Allah azza wa jalla, bismillahirrahmanirrahim ini, kalau kita melihat sejarah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, apa ucapan yang diucapkan Nuh itu? Bismillahi majreha wa mursaha. Itu ucapan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Artinya bismillahi majreha wa mursaha, dengan menyebut nama Allah kami berlayar dan kami berlabuh. Ulama mengatakan, lihat bagaimana Nuh alaihi salatu wassalam diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat basmalah. Hanya separuh basmalah tetapi bisa menyelamatkan. Kan cuman bismillah saja, tidak ada ar-Rahman ar-Rahim kan. Cuman bismillahi majreha wa mursaha. Majreha ini maksudnya berlayar dan berlabuh gitu maksudnya. Jadi ulama mengatakan, lihat separuh bismillah saja Nuh diselamatkan. Gimana kalau seandainya sempurna bismillah? Separuh saja sudah bisa menyelamatkan Nuh dari gelombang yang maha dahsyat itu, yang secara logika harusnya kapal Nuh itu tenggelam. Tetapi dengan bismillah itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Hanya separuh bismillah, tapi lihat keajaiban. Lah begitu juga dikukuhkannya kerajaan Sulaiman pun karena bismillahirrahmanirrahim tadi. Ketika dia mengirim surat ke Ratu Balqis, dia memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Makanya Allah kukuhkan kerajaan. Dari dua perkara ini saja, separuh bismillah bisa menyelamatkan Nabi Nuh dan sempurna bismillah bisa mengokohkan kerajaan Sulaiman. Ini kan luar biasa berarti lafaz bismillah ini, bukan main-main. Ya. Apalagi lafaz bismillah sendiri dijelaskan oleh para ulama, dia adalah awal ketika Allah Subhanahu wa taala mencatat dengan makhluknya yang bernama qalam di Lauhil Mahfuz. Jadi bismillah itulah ucapan pertama firman Allah Azza wa Jalla yang dicatat oleh qalam, kemudian diletakkan di Lauhil Mahfuz. Dan dia juga ucapan pertama yang Allah perintahkan Jibril untuk dibaca Nabi. Ketika Nabi berada di Gua Hira,
Maka Jibril datang kepada Nabi SAW dan mewahyukan wahyu pertama. Suratul Alaq ayat 1 sampai 5. Apa mulainya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan gitu. Bacalah bismi rabbik, dengan nama Rabb. Bismi rabbik itu sama dengan bismillah. Jadi bismillah itu awal yang ditulis kolam di Lauhil Mahfuz, dan dia pula awal yang pertama kali Allah perintahkan Jibril untuk membaca kepada Nabi, dan itu pula awal perintah yang diperintahkan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa ya kalimat bismillahirrahmanirrahim ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah kemudian turun surah An-Nahl yang bicara soal bismillahirrahmanirrahim dari surat Nabi Sulaiman An-Nahl ayat 30, maka Nabi SAW apabila menulis surat untuk mengajak raja-raja masuk Islam, seperti menulis surat ke Raja Najasyi, Raja Herakli, Raja Kisra dan begitu seterusnya, maka Nabi SAW akan memulai suratnya dengan bismillah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang terdapat dalam Sahih Muslim. Jadi ketika Nabi SAW mengirim surat kepada Herakli, pembesar Romawi, maka Rasul memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulullah ila Herakli adimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim, ini surat dari Muhammad sebagai utusan Allah ditujukan kepada Herakli, pembesar Romawi. Semua surat-surat Rasul dimulai dengan bismillah. Dan akhirnya menjadi kebiasaan para ulama, apabila mereka mengarang sebuah kitab, maka lihat kitab-kitab para ulama mesti diawali dengan bismillah ya, karena demikian tinggi barokah daripada bismillah itu. Kenapa demikian? Ada sebuah hadis yang menarik orang yang membaca basmalah itu, ikhwan. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, jadi orang yang membaca basmalah itu, kata Nabi SAW, diriwayatkan dari Abul Malih. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi tentang seorang laki-laki yang dibonceng Nabi, seorang laki-laki yang dibonceng Nabi. Kemudian fa'atharat dabatun, tiba-tiba kemudian mungkin tunggangannya ini agak sedikit rewel ya, sehingga akhirnya orang ini tergelincir. Lah, ketika tergelincir, tiba-tiba kemudian dia mengatakan ta'isha syaitan, celaka setan. Karena kita tahu bahwa unta itu kan tabiatnya setan gitu ya. Jadi dia secara refleks orang ini mengatakan celaka kau setan gitu. Karena dia tergelincir dari untanya itu. Maka Nabi SAW mengatakan la taqul ta'isha syaitan, jangan kau katakan celaka setan. Fa innaka idza qulta dzalik, sebab kalau engkau mengucapkan kalimat itu ta'azama hatta yakuna mislal bait, nanti setan besar kepala sampai kepalanya sebesar rumah, kata Nabi. Kemudian kata Nabi SAW, wa yaqul, dan setan akan mengatakan bikuwati, lihat karena kekuatanku, kata setan, dia mengucapkan kalimat itu. Walakin, akan tetapi kata Rasul, kul bismillah, jangan bilang celaka setan, tetapi katakanlah bismillah. Fa innaka idza qulta dzalik tasaghara, kalau engkau mengucapkan kalimat bismillah, setan akan merasa kecil. Hatta yakuna misla dzubab, sehingga seolah-olah setan itu seperti seekor lalat. Dari sini kita tahu bahwa di antara keutamaan basmalah apa? Bisa menghinakan syaitan. Makanya kalau antum pamannya kepleset, ya namanya orang jalan kepleset atau kesandung atau nabrak apa gitu ya, jangan kemudian kita
mengutuk setan atau mengutuk, mengumpat-ngumpat bahasa-bahasa lain gitu kan. Karena kalau kita mengumpat-ngumpat bahasa-bahasa buruk, itu setan makin senang tuh. Tetapi katakanlah bismillah. Jadi kalau antum kesandung bismillah, gitu maksudnya. Supaya setan itu merasa kecil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan harusnya seorang muslim begitu, ikhwan. Harusnya dalam setiap aktivitas itu antum pakai sandal ya baca basmalah, antum pakai baju baca basmalah, antum melepas baju pakai basmalah, ya, antum masuk ke kamar mandi pakai basmalah, dan begitu seterusnya. Ketika makan pakai basmalah, sampai ketika berhubungan pun baca basmalah kan itu. Karena kita tidak tahu, ikhwan, kalau kita tidak baca basmalah, boleh jadi kemudian setan itu akan menyakiti kita. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW sampai mengatakan sitru ma baina ayunil jin wa awrati bani adam idza dakhala ahadukumul khala an yaqula bismillah. Kata Nabi SAW, penghalang kita dengan jin-jin jahat itu, dengan penghalang aurat kita supaya tidak kelihatan, tidak diperlihatkan, atau setan tidak melihat aurat kita. Kata Nabi SAW, kalau salah seorang di antara kalian masuk ke kamar mandi, maka sebelum masuk itu baca basmalah, supaya ketika kita telanjang, setan tak nampak aurat kita. Hadis ini bukan berlaku ketika masuk ke kamar mandi saja, tidak. Ketika antum melepas baju di kamar mau ganti, ya kan, telanjang juga kadang-kadang kan, atau karena mungkin tidak ada orang antum melepas celana nampak auratnya. Tapi ketika antum melepas baju, melepas celana, baca basmalah, maka setan gak akan melihat kita. Dikhawatirkan kalau seandainya kemudian kita tidak baca basmalah, itu setan akan mengganggu kita masalahnya. Ya. Apalagi ketika melakukan jima, hubungan suami istri. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Barang siapa yang mengucapkan ketika hendak melakukan hubungan, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, aku menyebut namamu dan aku berlindung dari syaitan. Ya Allah, jauhkan setan dari diri kami, maksudnya kami dan istri, ya, kalau istri yang mengatakan ya istri dan suami kan itu. Dan juga jauhkan apa yang akan kau rizkikan kepada kami. Boleh jadi mungkin istri kita hamil kan gitu. Ya. Kalau kita lihat mafhum mukhalafahnya hadis ini, mafhum pemahaman kebalikan bahasanya, mafhum mukhalafah itu. Berarti orang yang melakukan hubungan dan tidak baca basmalah, tidak baca basmalah, berarti setan akan ikut serta di situ dan akan mempengaruhi keturunannya. Makanya banyak anak-anak tuh kalau sudah besar, kadang-kadang orang tuanya ngutuk dasar setan. Mungkin ya, karena ketika dia berhubungan dia memang ada setannya di situ kan. Kan kita lihat dari mafhum hadisnya itu. Ya, boleh jadi mungkin di situ. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya sampai sedetil itu gitu ya keutamaan basmalah itu. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW apabila memulai sesuatu, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa membaca basmalah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, siapa yang memulai sesuatu tanpa menyebut basmalah, maka sesuatu itu terputus dari berkahnya. Ya, kalau bermajlis kita tidak memulai dengan bismillahirrahmanirrahim gitu kan, maka seolah-olah nggak ada berkahnya majelis. Dan tidak harus di majelis ilmu saja. Ya, antum umpamanya hanya bertiga di warung kopi, ngobrol gitu ya, mau ketemu, mau bicarakan dunia atau bicarakan apa, kalau bisa mulakan dengan basmalah supaya majelis itu jadi berkah gitu ya. Karena kalau kita perhatikan secara kalimat bismillah itu, kalimat bismillah itu dimulai dari kalimat ba. Bismillah, di situ ada harfu jar. Ya. Huruf jar dalam bahasa Arab itu. Apa fungsinya ba dalam kalimat bismillah itu? Para ulama mengatakan bahwa lafaz ba itu sangat istimewa dalam kalimat bismillah itu. Karena ba itu menunjukkan al-isti'anah wa talabul barakati.
Jadi al-isti'anatu wa talabul barakati. Dan kalimat ba dalam bismillah itu terkandung dua makna. Pertama, isti'anah, dengan menyebut nama Allah itu kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan wasilah nama Allah yang sangat agung Allah itu kita mengharapkan turunnya berkah. Makanya sering saya kasih contoh ikhwan. Kalau antum kerja, entah kerja bangunan, entah kerja ojek, entah kerja taksi, entah jadi nelayan atau apalah kan. Yang namanya sebuah pekerjaan itu kan pasti ada risiko. Nah, mungkin gak ada risiko. Nelayan bisa tenggelam kapalnya kan itu. Antum di jalan ojek bisa nabrak. Di tempat bangunan bisa saja kemudian jatuh. Ya, macam-macam. Tidak ada satupun pekerjaan pasti ada risikonya di situ. Tetapi kalau kita sebelum melangkahkan kaki ke tempat pekerjaan dan kita kemudian menyebut bismillah, ya, tawakkaltu 'ala Allah, bismillah, berarti hakikatnya satu, kita meminta pertolongan kepada Allah agar dalam setiap pekerjaan itu dihindarkan dari bahaya. Satu. Yang kedua, diberkahi pekerjaannya sehingga hasil yang antum dapat dari pekerjaan itu menjadi berkah. Umpamanya antum ngojek, GoFood atau apa gitu kan. Mungkin kadang-kadang kalau cuaca bagus, ya satu hari bisa dapat 200-300, ya. Sekali hujan ternyata cuma dapat 50. Secara logika nggak cukup. Tetapi kalau yang 50 itu menjadi berkah, tidak mungkin tidak cukup. Kalau sudah berkah itu pasti cukup. Makanya ada istilah, ya obrolan orang-orang awam lah, ya, sedikit tapi berkah masih baik dibandingkan banyak tak berkah, kan itu istilah orang awam itu. Memang benar. Ya. Kalau diberkahi itu sedikit itu jadi melimpah jadinya. Tapi kalau harta banyak tidak berkah, kayaknya orang miskin aja dia itu. Lihat orang-orang kaya yang hartanya tidak berkah itu. Dia lebih miskin dibandingkan orang miskin. Kenapa? Karena tersiksa dengan kekayaannya. Betapa banyak orang-orang kaya itu yang tidak punya waktu untuk istirahat. Betapa banyak orang-orang kaya itu yang otaknya mikir duit saja. Padahal kalau seandainya tidak kerja itu sudah cukup makan tuh sampai dia mati. Kenapa sampai mati-matian mencari harta? Berarti kan disiksa dengan kekayaannya itu. Seolah-olah dia miskin. Orang miskin aja gak kayak dia, masih bisa tidur. Orang miskin aja masih bisa berpikir gitu ya. Masih makan enak. Kadang orang kaya makan pun tak enak. Karena semua bermasalah, makan ini kolesterol, makan itu darah tinggi, banyak penyakit malah kan itu. Taib, ini asar daripada berkah itu sendiri. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita kupas secara sempurna kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini saya katakan kalimat yang ajaib, ikhwan. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau kita bicara soal tauhid asma dan sifatnya, kalau antum belajar tauhid asma dan sifat itu, nama Allah itu kan ada dua macam. Ada namanya Ismul Jalalah, ada namanya Ismul Jamalah. Apa artinya? Ismul Jalalah itu maksudnya menunjukkan keagungan Allah, kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Pokoknya kalau dengar Jalalah itu kita takut jadinya. Allah itu agung, Allah itu besar, Allah itu segala sesuatu maha mampu. Itu namanya Jalalah. Ya. Tetapi ada yang kedua namanya Ismul Jamalah. Jamalah itu diambil dari kata Jamal, indah. Kalau kita dengarnya itu enak gitu ya. Kalau disebut Jalalah takut kita rasanya. Tapi kalau disebut Jamalah sedap kita rasanya. Lah dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim di situ terdapat dua nama ini. Luar biasanya Allah menyebut Ismul Jalalah satu, tetapi Allah menyebut Ismul Jamalah dua. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada kalimat Allah. Allah masuk dalam kategori Ismu Jalalah. Ismu Jalalah itu apa tadi? Menunjukkan keagungan, kebesaran Allah.
Karena Allah itu menunjukkan uluhiyah, bahwa kita tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Karena arti Allah itu dari ma'luh, ma'bud, yang disembah. Berarti melahirkan rasa takut pada kita, bahwa kita harus menghambakan diri kepada Allah. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, dua di situ. Ar-Rahman Ar-Rahim, itulah namanya Ismul Jamalah. Nama Allah yang menunjukkan kelembutan. Karena Rahman dan Rahim itu terkandung sifat rahmat, kasih sayang. Lembut kan kasih sayang itu. Apa faedahnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim menyebut Ismul Jalalah satu, tapi menyebut Ismul Jamalah dua? Dari sini ada hadis Nabi SAW, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Nabi SAW? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Itu faedahnya di sini. Ya. Jadi dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu, ketika kemudian Allah menyebut kalimat Ismul Jalalah satu Allah, dan ketika kemudian Allah menyebut Ismul Jamalah dua Ar-Rahman Ar-Rahim, menunjukkan apa? Kelembutan Allah itu lebih dibandingkan murkanya. Kasih sayang Allah kepada kita itu berlebih dibandingkan kemurkaannya. Makanya kita lihat ketika kita membahas pintu-pintu sorga dan pintu-pintu neraka. Kenapa pintu sorga dilebihkan satu? Pintu neraka 7, pintu sorga 8 kan? Kenapa pintu sorga dilebihkan satu? Supaya menunjukkan bahwa kasih sayang Allah itu lebih luas dibandingkan murkanya. Sama dengan Bismillahirrahmanirrahim juga. Ya. Ketika kemudian Ismul Jalalah cuma satu, Ismul Jamalah dua, Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa kasih sayang Allah kepada kita itu jauh lebih luas dibandingkan murkanya Allah kepada kita. Begini ikhwan, sebagai manusia, saya, antum, atau siapapun pasti pernah salah, pasti pernah maksiat, pasti pernah melakukan dosa. Ini tiga perkara ini pasti kita lakukan setiap hari. Salah, khilaf, gitu ya. Kemudian melakukan dosa atau maksiat. Ya. Tetapi walaupun demikian, dengan Rahman dan Rahimnya Allah, walaupun kita tetap bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, tetapi kita tetap mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita tetap di atas kemaksiatan, melakukan dosa dan melakukan kekhilafan, jangan pernah meninggalkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena kalimat Rahman dan Rahim itu menunjukkan apa? Allah itu Ghafur, Maha Pengampun. Allah itu Rahim, Maha Penyayang, dan Allah itu Maha Mencukupi. Jadi walaupun antum maksiat, walaupun antum berbuat salah, walaupun antum ini khilaf, tetapi Allah masih memberikan kesempatan ampunannya, masih memberikan kesempatan kasih sayangnya, masih memberikan rizkinya pula kepada kita. Indahnya Allah, itulah kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Jadi murkanya Allah itu lebih sedikit dibandingkan kasih sayangnya. Ketika antum berbuat dosa, otomatis mengundang murka kan? Antum maksiat mengundang murka, antum melakukan kesalahan mengundang murka. Tetapi karena kemurkaan Allah itu lebih sedikit dibandingkan rahmatnya, tetap Allah masih berikan kesempatan tobatnya, istighfarnya. Kenapa? Karena Allah itu masih mengampuni, masih merahmati, dan masih memberikan kecukupan kepada kita. Itulah makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi indah sekali sebenarnya makna ini. Ya, jadi kita ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita melakukan dosa. Karena kasih sayang Allah itu melebihi kasih sayang siapapun dari orang yang sayang dengan kita. Makanya Hasan Al-Basri kalau tidak salah, dia pernah mengatakan, kalau nanti di akhirat aku suruh memilih, apakah yang mengadiliku itu ibuku ataukah yang mengadiliku Allah, maka aku lebih memilih Allah yang mengadiliku.
Padahal sudah jelas kalau seandainya orang tua yang mengadili kita, pasti dia akan condong untuk menyelamatkan kita kan. Nah mungkin orang tua kita memasukkan kita ke neraka. Pasti orang tua kita kalau bisa masuk surga lah. Karena sayangnya orang tua kepada kita. Tapi kata Hasan Al-Basri, aku lebih suka yang mengadiliku Allah dibandingkan ibuku. Kenapa? Karena kasih sayang Allah jauh lebih banyak dibandingkan kasih sayang ibuku kepadaku. Bayangkan saja Allah itu memiliki 70 rahmat. Yang diturunkan ke bumi itu cuma satu. Itu saja kita lihat bagaimana sayangnya orang tua dengan anak. Sayangnya anak kepada orang tua. Padahal cuma satu. Gimana kalau yang 70-nya diturunkan? Nah ini menunjukkan kenapa para ulama mengatakan lebih baik aku diadili Allah pada hari kiamat dibandingkan aku diadili oleh orang tuaku. Karena aku tahu bahwa kasih sayang Allah jauh lebih hebat dibandingkan kasih sayang orang tuaku. Itulah makna dibalik Ar-Rahman Ar-Rahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga faedahnya kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim itu, kata para ulama di sini ada al-i'tirafu bi nikmatillahi azza wa jal wa fadlihi wa ihsan. Ada pengakuan nikmat Allah. Ada pengakuan bahwa Allah itu baik dengan kita, sayang dengan kita. Kenapa? Karena nikmat yang Allah turunkan kepada kita ataupun kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita itu pengaruh daripada rahman Allah dan pengaruh daripada rahim Allah. Karena Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, makanya kalau Allah sayang pasti Allah tidak mungkin membiarkan hambanya. Pasti akan tetap diberikan nikmat walaupun dia kufur. Makanya kalau disebut Rahman itu umum, mencakup mukmin dan kafir. Tapi kalau disebut Rahim khusus, hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Ya. Kenapa orang kafir itu mereka bermaksiat tapi masih tetap aja dikasih kesehatan, dikasih makan, dikasih rizki, dikasih pekerjaan, bahkan lebih kaya dibandingkan orang Islam? Karena mereka dinaungi Rahman, Ar-Rahman. Yang menaungi mereka itu nama Allah Ar-Rahman. Tetapi rahmannya Allah itu hanya di dunia saja. Tapi kalau Rahim itu sampai ke akhirat. Makanya Ar-Rahim itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kalau Ar-Rahman ini umum, mukmin dan kafirnya masuk di situ. Ini juga di antara faedahnya. Kemudian juga di antara faedahnya adalah al-jam'u bainat tarhibi wa targhib. Dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim di sini Allah hendak mencampurkan dua kata. Pertama tarhib dan yang kedua targhib. Tarhib itu perasaan takut dan targhib itu perasaan harap. Satu sisi kita takut, tapi sisi lain kita berharap. Takut karena di situ ada lafaz Allah, Ismul Jalalah, melahirkan rasa takut kan. Kemudian rasa harap karena di situ ada Ismul Jamalah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan takut harap itu adalah dua sayapnya seorang mukmin. Karena itu adalah rukun ibadah hati. Rukun ibadah hati berapa? 3. Cinta, takut, harap. Kan itu ya. Lah takut dan harap itulah sayap kita. Sementara kecintaan itu di tengah di dada kita. Kita harus cinta kepada Allah, kita harus takut kepada Allah, kita harus berharap kepada Allah. Supaya seimbang hidupnya. Karena kalau tidak seimbang, orang itu dipenuhi rasa takut aja, nanti putus asa. Takut dosa, takut dosa, takut dosa, masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka. Stres akhirnya, putus asa. Tapi kalau harap saja, nggak apa-apa maksiat, kan Allah Maha Pengampun, nanti juga masuk surga. Itu harap. Akhirnya meremehkan ibadah. Ya. Tapi kalau dicampurkan takut dan harap, akhirnya kan seimbang kan. Satu sisi takut diadab, sisi lain berharap masuk surga kan. Akhirnya seimbang hidupnya. Tetapi kata para ulama, kalau waktu sehat, maka dilebihkan takut dibandingkan harapnya. Tapi kalau lagi sakit, dilebihkan harapnya dibandingkan takutnya. Apa maknanya? Kalau antum lagi sehat, lebihkanlah takut dibandingkan harap, supaya jangan meremehkan ibadah. Tapi kalau lagi sakit, apalagi sakit parah,
maka lebihkan harapan, sedikitkan takut, supaya jangan suudzon kepada Allah. Makanya antum disunahkan kalau mendatangi orang yang sakit parah itu, disuruh menghibur dia. Ingatkan amal kebaikannya, jangan diingatkan amal buruknya. Ya, kalau antum mengunjungi orang sakit tuh, ingatkan amal baik dia. Kamu ini orang baik, saya lihat kamu ini rajin ngaji, rajin sholat, rajin apa gitu kan. Jadi ketika dia sakit, kalaupun Allah takdirkan dia mati, itu yang diingat tuh. Akhirnya dia mati husnudzon kepada Allah kan. Pasti ada harapan masuk surga gitu maksudnya ya kan. Boleh jadi husnudzon itulah ibadah terakhir yang dia bawa. Tapi kalau antum takut-takuti dengan dosa, cepatlah sembuh, kita maling lagi. Ya. Ayo cepat sembuh, kita mabok lagi. Cepat sembuh, kita zina lagi. Nanti kita lagi udah sakit, makin takut, cepat mati, dia takut neraka kan. Akhirnya suudzon kepada Allah jadinya. Lah suudzon itulah jangan-jangan dosa terakhir pula yang dia bawa pula kan begitu. Nah inilah dalam Bismillahirrahmanirrahim itulah tergabung antara tarhib dan targhib. Kemudian juga di antara faedahnya adalah ad-dilalatu ala annal isti'anata innama tustamaddu minallahi azza wajalla. Di sini juga ada petunjuk bahwa al-isti'anah meminta pertolongan itu hanya boleh diminta dari Allah dan tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Ketika kita membaca basmalah itu bismillahirrahmanirrahim, artinya kita meminta pertolongan kepada Allah. Karena yang pertama kita sebut apa? Lafaz Allah, di mana semua nama tertuju kepada Allah. Makanya kalau kita menyebut Asmaul Husna pasti Allah dulu kan. Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus kan itu ya. Karena semua nama Allah itu sumbernya di Allah. Semua nama Allah itu kembali kepada zat yang satu namanya Allah. Lah ketika kemudian kita mengatakan bismillah itu artinya kita menambatkan isti'anah. Hanya kepada Allah lah aku meminta pertolongan, karena dia zat yang memang layak disembah. Ketika zat itu layak disembah, berarti memang dia itu kuat. Ya. Sebab sesembahan selain daripada Allah itu mereka lemah, tidak layak disembah, apalagi diminta pertolongan kan. Mereka lemah, menciptakan tidak bisa, berserikat dalam penciptaan pun tidak. Kalaupun diambil sesuatu barang mereka oleh lalat tidak bisa diambil lagi. Lemah. Macam mana makhluk yang lemah kita minta pertolongan? Ya kita minta pertolongan ke makhluk yang kuat lah. Dia yang menciptakan, dia yang ngasih rizki, dia yang mengatur, dia yang menguasai. Itulah pantas kita meminta pertolongan kepada dia. Makanya kita katakan bismillah itu artinya kita meminta pertolongan kepada Allah. Supaya apa? Supaya setiap aktivitas kita itu Allah ikut campur di dalam. Kalau untuk bekerja, sebelum bekerja baca basmalah itu supaya Allah ikut campur dalam pekerjaan antum. Jadi kalau seandainya Allah takdirkan ada masalah dalam pekerjaan, sesulit apapun masalah, kalau ikut campur di situ pasti akan diurai itu. Kalau Allah ikut campur di situ. Tapi sekecil apapun masalah kalau Allah tidak ikut campur, mana bisa diuraikan? Karena masalah itu datang dari Allah masalah. Itulah fungsinya baca basmalah. Ya. Kemudian juga di antara faedahnya adalah izharu mukhalafatil musyrikin. Dengan membaca basmalah itu sebenarnya hakikatnya kita sedang menyelisihi orang-orang musyrik. Karena dulu orang-orang musyrik itu yang mereka sebut siapa? Lata, Uzza, Manat, demi Lata, demi Uzza, demi Manat kan. Maka Islam mengajarkan jangan menyebut-nyebut berhala, tapi menyebutlah kalimat Allah. Berarti ketika kita mengatakan bismillah hakikatnya menyelisihi semua orang musyrik. Ketika mereka menyebut nama berhala mereka, kita menyebut zat yang menciptakan berhala itu, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini ada bantahan kepada orang-orang Qadariyah. Karena orang-orang Qadariyah itu salah satu pemahamannya adalah bahwa seorang hamba itu bisa menciptakan sendiri perbuatan. Seorang hamba itu bisa menciptakan perbuatan. Lah kalau memang seorang hamba bisa menciptakan sendiri perbuatannya, lalu apa gunanya bismillah? Justru bismillah itu kita meminta pertolongan kepada Allah. Karena tidak ada yang menciptakan perbuatan kecuali Allah. Karena orang-orang Qadari itu kan menganggap kalau yang baik datang dari Allah, kalau yang buruk itu ciptaan dia sendiri, Allah tidak tahu. Ya, karena tidak mungkin keburukan dinasabkan kepada Allah.
Kalimat ini sebenarnya kalau kita sering saya katakan yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari kita. Maksudnya kalau itu pilihan kita, bukan kita yang menciptakan, ya benar saja. Tapi kalau keburukan kita yang menciptakan, Allah tidak tahu, itu qadariyah namanya. Itu seperti orang Majusi yang mengatakan ada Tuhan gelap, ada Tuhan cahaya namanya. Tuhan gelap jahat, Tuhan terang baik. Nanti pembagian Tuhan seperti itu. Makanya kenapa Rasul mengatakan al-qadariyatu majusi hadil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Karena mereka meyakini bahwa perbuatan buruk itu dia yang menciptakan, Allah tidak ikut serta di situ. Nah, ini kan tidak. Semua baik dan buruk itu datang dari Allah. Allah yang menciptakannya. Cuman Allah hanya perintahkan yang baik dan Allah tidak perintahkan yang buruk. Tapi dua-duanya Allah yang ciptakan. Bukan kita yang menciptakan. Ya, ini juga diantara faedahnya. Termasuk juga kata para ulama bahwa menyebut basmalah ini adalah sababun li husulil khairi wal barakah. Sebab terbesar mendapatkan kebaikan dan juga keberkahan. Termasuk juga sebab bisa menyelamatkan dari hal-hal yang ditakutkan seperti syaitan dan yang semacamnya. Ini diantara faedah secara umum lafaz basmalah. Baik, kita masuk, kapan kita ucapkan basmalah ini? Di tempat apa saja kita mengucapkan basmalah itu? Pertama, kita mengucapkan basmalah itu ketika kita naik kendaraan. Antum dari rumah ke sini kan naik motor, ya, atau yang naik mobil atau naik gojek, ya. Maka ketika antum naik kendaraan itulah baca basmalah. Karena Allah mengatakan dalam surah Hud ayat 41, wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah. Ketika kita naik di kendaraan, maka kita baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah antum akan selamat sampai di sini. Sebagaimana Nuh diselamatkan dengan gelombang, maka Allah akan menyelamatkan antum sampai di sini. Gak akan celaka, gak akan jatuh, gak akan apa. Yakin, Nuh saja separuh bismillah bisa menyelamatkan perahu dari ombak, kan itu ya. Separuh tuh. Kalau antum baca bismillahirrahmanirrahim, antum naik, berarti sempurna tuh. Ya, antum harus yakin antum selamat sampai di sini. Nuh saja diselamatkan dengan gelombang yang besar, antum udah pakai gelombang. Ya, yang ada gelombang pesawat telepon. Itu udah gak masalah kalau gitu. Intinya bahwa ini yang pertama, saat naik kendaraan. Yang kedua, ya tadi saat menulis surat. Kan sekarang nggak zaman disuratkan. Nah, sekarang udah pakai WA. Ya, ketika antum nulis WA lah. Karena kalau dulu kan pakai surat kantor pos ya. Nah, sekarang udah perlu lah. Berarti suratnya sudah masuk di handphone antum. Kalau antum mau ngirim risalah ke teman antum, maka sebisa mungkin sebelum hajat antum disampaikan kepada orang itu, mulailah dengan bismillah, baru antum ngomong apa di situ. Ya, karena itu kebiasaan Rasul. Apabila mengirim-ngirim surat ke raja-raja itu, maka Nabi SAW membaca basmalah dengan harapan apa? Dengan harapan surat itu menjadi berkah bagi mereka. Karena buktinya banyak yang tertarik masuk Islam kan. Sekelas Herakli saja, kalau bukan karena takut jabatannya hilang, dia sudah berjanji kalau Muhammad dari depan ku cium untuk kakinya. Dia yakin. Tapi ketika nengok menteri-menterinya ngamuk-ngamuk kan itu ya, gak jadi masuk Islam. Herakli itu. Nah, tapi lihat Najasyi masuk Islam. Ya, Najasyi masuk Islam. Padahal masyarakatnya gak ada yang masuk Islam, rajanya pula dia masuk Islam. Makanya ketika mati Rasul mensalat gaibkan, dan itu salat gaib pertama dalam Islam. Ketika Najasyi meninggal kan gak ada orang nyalati di Ethiopia, ya terpaksa Rasul menyalat gaibkan di Madinah. Masuk Islam gara-gara sepucuk surat itu. Ya, kemudian Raja Muqawqis Mesir, memang dia tidak masuk Islam, tapi dia menghargai surat itu sehingga memberikan hadiah dua wanita. Pertama Sirin, yang kedua Maria Kiptiah kan itu ya. Sirin diberikan kepada juru bicaranya Rasul Hasan bin Thabit, dan Maria digauli Nabi dan punya anak Ibrahim. Jadi sesuatu yang dimulai dengan bismillah itu akan bawa kebaikan. Jadi kalau antum ngirim surat,
lewat WA, SMS, ya. Kemudian antum yakin ketika antum harus yakin. Jadi basmalah bukan hanya sekedar tulisan, tidak. Jadi ketika antum ngetik bismillah itu antum yakin bahwa mudah-mudahan dengan menyebut nama Allah ketika saya ngomong di SMS ke dia itu, saya bertawasul dengan nama Allah itu, mudah-mudahan SMS-nya sampai dan membawa kebaikan. Pokoknya itu menasihati orang, ya. Antum yakin baca basmalah itu, bukan hanya ditulis saja, harus ada niat juga ketika membaca, karena kita sedang bertawasul dengan nama Allah di situ, supaya SMS-nya ada kebaikan. Kemudian juga yang ketiga, saat melepas buruan, ya, bagi yang berburu, karena sebenarnya memelihara anjing itu bahaya. Nabi SAW mengatakan siapa yang memelihara anjing maka setiap 1 hari pahalanya 1 kirot dikurangi. Kata Nabi, siapa yang memelihara anjing setiap hari pahala antum 1 gunung Uhud hilang. Kecuali kata Rasul, anjing untuk berburu, anjing untuk menjaga kebun, dan anjing untuk menjaga ternak. Nah, ini 3 anjing ini boleh, tidak akan mengurangi pahala. Ya, tapi kalau yang dimaksud anjing-anjing kayak antum melihara kucing senang-senang aja, kan ada anjing itu yang lucu-lucu tuh, lebih lucu pula dari kucing kadang-kadang. Ya, maka jangan, karena itu akan mengurangi pahala kita setiap 1 hari itu 1 kilo, bahaya. Ya. Nah, tetapi untuk anjing berburu boleh. Dan ketika kita melepaskan anjing itu berburu, baca basmalah supaya apa? Supaya ketika dia menggigit buruannya, Allah takdirkan mati pula, maka sudah halal bangkai. Ya, karena kita melepaskannya baca basmalah. Dengan catatan tidak ada anjing lain yang menyerang. Ya. Kalau kita kirim anjing kita, ada pula anjing liar ikut, ya itu namanya syubhat, tidak boleh dimakan. Karena yang dikhawatirkan yang membunuh bukan anjing kita, anjing liar pula kan. Nah, itu namanya masuk ke syubhat tuh. Atau ketika diburu sama anjing kita, nyemplung pula lah buruannya ke sungai. Kita tidak tahu yang membunuh itu kurang oksigen di sungai atau anjing kita. Nah, itu nanti masuk ke syubhat, itu ada babnya lagi kan. Maksudnya yang normal-normal aja lah, umpamanya pas diterkam mati, halal. Karena ketika melepas baca basmalah. Ya. Tetapi dengan syarat anjing terlatih. Kalau nggak terlatih tidak boleh. Apa maksud terlatih? Berdiri, berdiri, duduk, duduk, lari, lari, terkam, terkam. Ini duduk, berdiri, berdiri, duduk, diam, lari. Apa ini anjing bego? Anjing ini nggak halal buruannya. Itu nggak terlatih. Anjing bego nggak boleh. Ya, memang syaratnya harus terlatih. Ya. Karena kalau terlatih itu dia tidak akan makan buruannya. Dia hanya untuk tahu ini untuk majikannya. Tapi kalau kemudian diburu dimakan pula sama dia, berarti bego anjing ini, nggak paham itu punya tuannya, itu haram, tidak boleh, belum terlatih. Ya. Ini juga yang keempat. Kemudian yang kelima, saat melepas tombak, melepas panah, ketika berburu lah, mungkin antum tidak pakai anjing. Ya, yang jelas kalau bisa jangan pakai ketepel, karena ada larangan kan. Ya, kalau berburu tuh ya pakai panah, ya. Pakai tombak dilempar, nah itu boleh. Nah, saat melepas tombak atau panah itu baca basmalah supaya kalau burungnya kena mati halal. Tapi kalau masih hidup maka harus disembelih lagi. Ya. Kemudian yang ke-6, saat makan. Saat makan. Nabi SAW mengatakan, "Idza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah, fa in nasya fi awwalihi falyakul bismillah fi awwalihi wa akhirih." Apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah mengucap basmalah. Bila dia lupa mengucapkan di awal, hendaklah dia ucapkan bismillah fi awwalihi wa akhirih. Nah, jadi kalau antum lupa dari udah habis makanannya baru ingat. Udah habis 3 piring baru ingat antum tadi awal tak baca basmalah. Maka antum ucapkan apa? Bismillah fi awwalihi wa akhirih. Saya menyebut nama Allah dari awal sampai akhir. Itu maksudnya. Karena ada yang mengatakan kalau seandainya kita makan tidak pakai baca basmalah, baik di awal ataupun di akhir, maka setan akan ikut makan di situ. Ya. Ada bahkan sebagian ada riwayat itu apabila di malam hari, maka utusan setan itu akan berada di atas rumah kita.
apabila yang masuk rumah itu baca basmalah, dan ketika dia makan baca basmalah, maka setan akan mengatakan ke kawan-kawannya, di rumah ini nggak ada hotel, di rumah ini nggak ada makanan kalian, pergi kalian. Ya. Tapi ketika masuk baca basmalah dan ketika makan baca basmalah, tidak baca basmalah, masuk nggak baca basmalah, makan tak baca basmalah, maka setan akan mengatakan, sini. Nah, ini ada hotel untuk kalian, makanan banyak di sini. Kan berarti kan setan ikut serta di situ. Setan ikut serta di situ. Naudzubillah. Kita tidak tahu. Takutnya setan ikut serta, dia meletakkan hal-hal yang buat penyakit. Ya, kita tidak tahu kan. Kalau setan ikut campur makan minum kan, entah dia letakkan apa di situ kan, namanya kita nggak nampak dia. Entah naruh bakteri, naruh apa, akhirnya kita makan sakit kita jadinya. Nah, kita tidak tahu. Ya, makanya ada satu kisah menarik. Jadi ada seorang syekh bercerita. Ini kejadiannya di Kanada. Seorang syekh itu bercerita. Ikhwan, kalau antum, jadi ada seorang profesor muslim. Dia ingin meneliti minuman. Jadi setiap minuman dibawa ke lab. Jadi sediakan 2 gelas minuman air putih itu. Ya. Kemudian satu minuman antum puji. Antum keluarkan kalimat-kalimat indah. Ya, aku sayang, I love you, apalah gitu. Pokoknya yang indah-indah lah ke minuman itu. Ucapan-ucapan yang bagus-bagus. Kemudian satu gelas antum caci maki. Ya, antum caci maki saja. Itu. Keluarkan kata-kata binatang tuh di situ. Kan di satu gelas tuh. Diteliti, ikhwan. Subhanallah. Rupanya minuman itu kalau diucapkan kalimat-kalimat indah, itu bisa memadatkan molekul dan menjadi detox, menjadi obat. Dan sebaliknya, ketika kemudian minuman itu dicaci, dimaki minuman itu, maka minuman itu akan mengandung bakteri-bakteri penyakit. Itu di lab. Ya. Akhirnya kemudian nggak yakin orang-orang tuh dengan penemuan profesor ini. Jadi dikumpulkanlah di sebuah ruangan, orang-orang banyak tuh. Kemudian ditampakkanlah di komputer hasilnya itu. Kemudian masing-masing dikasih gelas, kasih minuman. Ya. Kemudian kata profesor ini, silakan minuman yang sekarang kalian puji semuanya. Maka semua memuji. Ya, memuji. Sekali ada seorang syekh hadir di situ. Dia tidak mau menggunakan kalimat-kalimat pujian, ya seperti saya sayang, saya suka, saya ini. Enggak. Dia hanya mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cuman dia yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ke air itu. Yang lainnya pakai ucapan yang lain yang enggak ada kaitan dengan Quran. Tapi kalimat-kalimat yang baik. Ketika kemudian air itu betul-betul dimasukkan lab gitu kan, rupanya air yang dibacakan basmalah itu air yang paling steril dari penyakit, paling bagus. Sampai profesor kaget. Ini air punya siapa katanya? Yang ini. Kok sampai demikian dahsyatnya katanya? Maka rupanya ada seorang saya mengatakan itu air saya katanya. Akhirnya dicoba lagi. Dengan cara apa? Kata profesor ini. Coba kau wudu. Kemudian wudu dia. Habis wudu baca basmalah lagi ke air itu. Diperiksa lagi, makin jernih lagi. Masya Allah. Jadi semakin kita bersih, ya, semakin ucapan kita baik, apalagi itu yang dibacakan ayat Quran, ya, entah surah Fatihah, entah surah apa gitu kan, maka makanan dan minuman yang kita konsumsi itu jadi sehat, gitu maksudnya, kesimpulannya. Ya, kesimpulan seperti itu. Ya, makanya kalau antum, apa salahnya lah antum kalau minum itu bismillah sambil tiup, bismillah, minum. Itu kan gak sulit kan gitu. Jangan blok-blok itu saja, enggak. Apa baca basmalah ditiup gitu aja kok susah. Itu minum aqua nih, bismillah. Nah, itu jadi obat itu kan gitu ya. Luar biasa gitu ya. Memang itulah kehebatan basmalah itu ya. Kemudian juga yang nomor 7, ya, saat menutup wadah makanan dan minuman. Kata Nabi SAW, idza kana junhul laili fakufu sibyanakum fa inna syayatina tantashiru hina idin fa idza dhahaba sa'atun minal laili fakhalluhum wa aghliqul abwaba wadhkuru ismallah
fa inna syaitan la yaftah baban mughlaqan wa auku kirabakum wadhkuru ismallah wa hammiru aniyatakum wadhkuru ismallah walau anta aradu 'alaiha syai'an wa atfi'u masabihakum, kata Rasul. Apabila sayap malam telah tiba, maksudnya sudah terbenam nih, matahari masuk ke malam hari, ya, maka tahanlah anak-anak kecil kalian, jangan dikeluarkan, masuk ke rumah. Kalau udah maghrib, masukkan anak-anak antum ke dalam rumah, ya, tutup pintunya, karena setan saat itu sedang bermain-main, bertebaran di mana-mana. Nanti kesurupan pelan antum, ya. Pokoknya jelang maghrib saja masukkan anak-anak itu, jangan ada yang berkeliaran. Kalaupun mau dikeluarkan ya nantilah sudah agak gelap, ya. Kalau pas waktu maghrib itu waktu setan masalahnya. Kalau sudah mungkin kira-kira berjalan 10 menit atau 15 menit kan, nggak apa-apa. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, bila terlewat beberapa saat di waktu malam, maka biarkan mereka, maksudnya biarkan anak-anak itu keluar. Kemudian jangan lupa di malam hari kuncilah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah. Karena setan tidak dapat membuka pintu yang terkunci dengan bismillah. Kemudian ikatlah tempat-tempat minum kalian, maksudnya tutup tempat. Kalau kita mau tidur, istri antum tuh suruh nengok ke dapur, ada enggak makanan, minuman, atau yang mungkin lauk yang tersisa di kuali gitu ya. Karena dikhawatirkan tadi, kawan, malam hari ini setan datang, dia akan memasukkan sesuatu masalahnya ke makanan minuman itu, yang kita tidak tahu. Yang dimasukkan itu apa kita tidak tahu. Bakteri-bakteri kita tidak tahu kan begitu. Makanya kata Nabi, tutup. Ketika nutup itu baca basmalah, karena dia tidak akan mampu buka. Setan itu tidak akan mampu membuka tutup makanan minuman yang kita bacakan basmalah. Kemudian kata Nabi SAW, tutuplah tempat-tempat makanan kalian dan sebutlah nama Allah, walaupun hanya sekedar melintangkan sesuatu di atasnya. Kalau memang tidak ada tutup, umpamanya, ya, mungkin tutupnya nggak ada, ya, pokoknya bisa diletakkan di atas itulah, terserah apa gitu ya. Entah umpamanya kodeknya kan gitu ya. Nah, umpamanya kan tutupnya nggak ada, bingung. Ambillah kodekannya itu, taruh di atasnya gitu saja, baca basmalah. Nah, maka amanlah tuh makanan tuh. Cuman kan sederhana sebenarnya, tapi lihat asrornya, faedah tersembunyi dari kalimat bismillah itu luar biasa. Setan tidak bisa dekat-dekat sama makanan itu. Nah, inilah makanya kemudian saat menutup wadah makanan minuman baca basmalah. Kemudian yang nomor 8, saat masuk rumah, tadi saya sudah, setan tidak nginep di rumah kita. Ya, kalau sudah nginep di rumah kita bahaya tuh. Pasti banyak kemungkaran nanti dalam. Kemudian yang nomor 9, saat menutup pintu rumah di malam hari, ingat jendela, ingat pintu, baca basmalah, ya, supaya setan jangan masuk. Kemudian saat keluar rumah juga sama. Kata Nabi SAW, idza kharaja ar-rajulu min baiti faqala bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Qala yuqalu hina idin hudita wa kufita wa wukita fatanahalahu syayatin fayaqulu lahu syaitan akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya. Lihat, lafaz bismillah tawakkaltu 'ala Allah itu luar biasa ya. Kalau antum keluar rumah, antum kan kerja lama masalahnya kan, kadang keluar rumah itu sore baru balik, ya, malam ada yang malam baru balik, artinya kan meninggalkan rumah lama. Tapi lihat orang yang ketika meninggalkan rumah dia membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang keluar dari rumahnya lalu dia mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah, akan dikatakan pada saat itu, siapa yang mengatakan? Setan. Ya, apa yang mengatakan? Allah akan mengatakan kepada orang ini, ya, engkau akan senantiasa diberikan hidayah. Satu. Jadi ketika antum keluar rumah, antum tidak akan disesatkan orang. Di luar itu banyak syubhat, banyak syahwat masalahnya kan, yang disodorkan ke kita itu. Maka Allah katakan, engkau akan diberikan petunjuk, dan petunjuk itu sebesar-besar nikmat daripada pekerjaan antum itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, engkau akan dicukupi.
Artinya apa? Dicukupi, diberkahi pekerjaan. Ya. Kemudian engkau akan dijaga ikhwan. Dijaga dari orang yang hasad ketika hasad kepada antum, dijaga dari orang yang dengki ketika dengki kepada antum, dijaga oleh mata-mata yang memiliki sihir ain dan begitu seterusnya. Yang namanya antum di perusahaan itu pasti ada orang hasad. Nah, mungkin gak ada orang hasad? Pasti ada orang hasad kan? Apalagi mungkin antum agak tinggi lah levelnya, pejabatnya di situ itu, kadang-kadang mau digeser-geser orang. Hasadnya mereka sama kita itu. Biar tidak ada hasad orang hasad sampai kepada kita, kata Nabi SAW, qad hudiya wa kufiya wa wukiya, dia akan dijaga. Wa kufita, bukan hanya itu saja, bukan hanya engkau akan dijaga gitu ya. Ya, setan pun fatanah halahu syaitan. Setan tidak mungkin dekat-dekat sama antum. Enggak akan dekat-dekat. Coba bayangkan fakta utama. Dan setan yang lainnya akan mengatakan, macam mana engkau dapat menyesatkan orang ini sementara orang ini sudah diberikan hidayah, sudah dicukupi, sudah dijaga, macam mana pula mau menggoda dia? Jadi kalau antum keluar dari rumah pulang pun aman. Antum tidak khawatir keluarga yang ditinggalkan. Antum tidak khawatir rumah yang ditinggalkan. Karena betapa banyak orang yang meninggalkan rumah kebakaran, entah konsleting listrik kan itu ya, kita tidak tahu. Entah karena kecurian, entah kemasukan binatang-binatang buas, masuk ular, masuk apa, kita tidak tahu rumah kita kalau ditinggal. Tapi dengan kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih aman dibandingkan dititip ke satpam. Karena ada juga kasusnya kan, satpam pula kerja sama-sama maling, ketangkap kan itu. Ya. Padahal harusnya dia jaga kan itu. Ya itu oknum lah. Banyak satpam yang baik juga kan. Nah, ini juga yang nomor 10. Yang nomor 11 saat meruqyah jelas ya. Sebelum meruqyah harus baca basmalah dulu. Kemudian yang nomor 12 saat membaca surah Al-Fatihah dalam sholat ya. Kemudian yang nomor 14 saat melepas pakaian supaya aurat kita tidak dilihat oleh setan. Karena bahayanya begini, disebutkan oleh Syekh Abdullah Imam dalam kitabnya Alamul Jin. Dia bercerita tentang alam jin ya. Salah satu jin itu namanya jinul asyik, jin yang suka jatuh cinta dengan manusia. Lah salah satu penyebabnya karena kita suka mempertontonkan aurat kepada mereka. Lama-lama dia suka dengan kita. Ketika dia suka dengan kita, maka dia tidak akan melepaskan kita. Namanya orang cinta. Antum cinta sama orang ini kejar-kejar. Maka jin juga sama. Jin jahat itu kalau sudah cinta dengan kita nggak akan dilepas. Antum akan terus digandeng dia. Kenapa? Salah satu penyebabnya kata Syekh Abdullah Imam, karena kita suka menampakkan aurat kepada mereka. Maka untuk supaya mereka tidak melihat aurat kita, salah satunya dengan membaca basmalah. Ya, ini yang nomor 14. Termasuk yang nomor 15 saat masuk WC jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Karena setan itu memang sarangnya di kamar mandi. Oke, jangan lama-lama kalau masuk kamar mandi. Kemudian juga saat hendak tidur ini penting. Karena Nabi SAW mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian kemudian menuju pembaringannya, kata Rasul, bacalah bismillahi wa dha'tu jambi. Allahumma gfirli dzambi wa ahsis syaitani wa fukka rihani waj'alni fin nadil a'la. Ya Allah, aku rebahkan punggungku. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, hinakanlah setan untukku. Lepaskanlah tanggunganku dan jadikan aku di dalam kelompok orang-orang yang paling atas. Ya, kalau memang nggak hafal ya bismillah saja kan itu ya, sudah cukup ya. Kemudian yang nomor 17 saat masuk dan keluar masjid. Antum masuk masjid baca basmalah, keluar juga
baca basmalah. Kemudian yang nomor 18 saat membaca Al-Quran, kecuali surah saat membaca Quran setelah basmalah baru ta'awud, kecuali surah At-Taubah. Maka surah At-Taubah tidak dianjurkan membaca basmalah. Kenapa? Karena isi At-Taubah itu sedang menghinakan orang musyrik dan orang munafik. Makanya tidak layak dibaca basmalah di sini. Ada yang mengatakan karena surah At-Taubah itu bagian daripada surah Al-Anfal. Ya, makanya disebut surah Al-Baqarah. Tidak dianjurkan baca basmalah. Kemudian yang nomor 19 saat hendak melakukan hubungan suami istri. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian juga yang nomor 20 saat memasukkan mayat ke dalam kubur. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Antum kalau masuk ke liang lahat ya, dan antum orang yang menguburkannya, maka bacalah bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Kemudian yang nomor 21 saat hendak wudu, itu juga baca basmalah supaya tidak terkena waswas setan ya. Kemudian ketika antum sakit ya, antum bisa mengobati dengan ruqyah, cukup dengan membaca basmalah 3 kali saja. Itu sudah jadi ruqyah. Namanya antum sakit kepala, biar sakitnya itu tidak membahayakan ya, antum cukup baca bismillah 3 kali, membaca bismillah 3 kali, kemudian antum baca a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajri wa uhadir sebanyak 7 kali, usap ke tempat sakit, maka itu sudah bisa menjadi obat. Kemudian juga yang selanjutnya ketika zikir pagi petang, itu jelas ya, pakai baca basmalah kan, bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim 3 kali, pagi atau sore, atau ketika antum singgah di sebuah tempat yang menakutkan ya, umpamanya antum lewat gelap, kok bulu kuduk merinding ya, takut setan itu bukan syirik ikhwan, tidak. Kalau antum takut setan enggak syirik. Kenapa? Karena setan itu musuh. Antum takut sama musuh enggak syirik. Umpamanya antum diancam preman, awas lo ketemu, bunuh kamu. Takut akhirnya kita kan. Lah, sama kita lewat kemudian setan nakut-nakuti kita, kemudian kita takut sama setan itu tidak ada masalah. Tabiat manusia memang takut. Karena setan musuh masalah. Yang jadi masalah itu bukan takutnya sama setan. Setelah takutnya apa yang antum lakukan? Kalau antum kemudian melakukan hal-hal yang diharamkan, jadi haram. Atau melakukan hal-hal yang berbau syirik, ya jadi syirik. Karena takut-takutnya antum datangkan dukun ke rumah untuk meruqyah, jadi syirik. Ya. Atau antum melakukan hal-hal yang bukan sebab, tapi antum jadikan sebab. Antum ambil garam banyak-banyak dilempar, ngapain antum melempar-lempar garam? Setan gak takut sama garam. Nah, jadi haram kan? Mubazir kan? Nah, tapi kalau antum ketika takut cukup baca bismillah kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ucapkan bismillah, kemudian wala tubali, jangan dipedulikan kata Rasulullah. Jadi kalau antum takut jangan peduli, bismillah, bismillah, bismillah. Gitu aja gitu. Nanti setannya akan kecil dia, lama-lama setannya akan kabur. Dan antum harus yakin bismillah itu bisa mengecilkan setan seperti lalat. Tapi kalau antum nggak yakin ya, karena sesuatu harus dilakukan dengan yakin. Harus dilakukan dengan yakin. Jadi ada amalan namanya amalan lisan, baca bismillah. Ada namanya amalan al-janan, al-jinan, artinya amalan hati. Hati kita yakin bahwa lafaz itu bisa mengalahkan mereka.